selamat datang Anda agen perubahan saat ini. Terima kasih yang sudah join. Hanya yang kuat yang mampu bertahan dan membuat perubahan. Bersama saya, Mei Yindia, kita akan lebih lanjut lagi, akan bersama-sama membuat breakthrough untuk tahun 2020 ini dan mempunyai strategi untuk menang. Saudaraku, kita sudah melewati bersama-sama masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan? Bekerja dari rumah, itu sudah pasti. Selain itu, kita akan semakin lama semakin bergantung kepada teknologi dan kemajuan zaman ini sudah pasti internet sangat diperlukan. Beberapa waktu yang lalu, saya pribadi mendengar secara viral, ya, seorang nenek yang mengumpulkan uangnya dan membelikan sebuah Android untuk cucunya. Hanya karena cucunya tidak bisa belajar dan tidak bisa bersekolah dalam masa pandemi ini. Dan ini tentu saja sangat membuat kita terenyuh, ya, karena semakin lama ya kita akan memasuki era baru yang tidak bisa dicegah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Berubah. Caranya adalah kalau kita ingin breakthrough, arti breakthrough sendiri adalah melakukan perubahan dari yang sebelumnya dengan cara-cara lama memakai cara yang lebih baru. Apa yang harus kita lakukan? Buat strategi baru, bikin rencana baru, membuat target baru, dan men-set up semuanya serba digital. Oke, untuk breakthrough yang harus kita lakukan adalah yang kita harus lakukan adalah menelaah dulu, memilah dan memilih apa yang membuat kita bisa melewati breakthrough, ya. Artinya dengan breakdown masalah kita. Coba kita lihat teman-teman, saat ini kita berada di posisi yang urgensinya di mana? Kritisnya di mana? Apakah di bidang karir atau bisnis? Anda mengalami satu masalah saat ini, atau di family, atau di sisi kekayaan atau keuangan, atau relasi dan cinta. Oke, coba Anda boleh pilih 3 hal saja yang kita akan breakdown. Nanti kita di akhir sesi ini kita akan samakan, satukan dengan apa tema hidup Anda di tahun ini. Oke, Anda pilih 3 di antara ini, mana yang paling mendesak untuk Anda supaya recover, agar bisa terselesaikan masalah Anda dengan baik. Jika Anda di posisi tahun ini harus merit, ada satu pasangan di sini saya lihat, wah harus merit tahun ini, tapi gara-gara corona masa nggak merit gitu kan? Nah, itu pastikan diri Anda dan pasangan Anda untuk segera mewujudkan rencana itu. Karena nggak mungkin dong, corona selesai sampai kapan gitu kan? Masa nggak merit gara-gara corona? Nah, kemudian Anda yang di sisi aset atau properti, barangkali tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kembali mengulang daftar-daftar listing aset dan properti Anda. Ya, Anda boleh menjual, Anda boleh menginvestasikan properti Anda. Saat ini adalah saat yang paling tepat karena elemen tanah menempati urutan yang pertama. Atau Anda saat ini sedang dihadapkan dengan masalah kesehatan. Anda harus recovery secepatnya, maka fokuskan diri Anda di masalah kesehatan. Oke, sudah pilih 3? Oke, masing-masing simpan ya. Pilih 3, simpan. Yang perlu kita lakukan adalah setiap hari selama 15 menit, lakukan secara rutin 3 pilihan Anda ini dengan cara apapun. Kenapa? Karena tahun ini juga harus selesai. Tidak ada kesempurnaan, semuanya harus beres. Hanya 3 saja Anda harus selesaikan tahun ini. Yang paling urgensi. Kalau saya sakit kepala berat, saya nggak akan pilih-pilih lagi langsung minum obat yang saya punya di dekat saya kan. Misalnya aspirin atau obat sakit kepala, langsung aja saya minum supaya sakit kepala saya hilang. Nah, saat ini apa yang paling mendesak untuk diselesaikan? Nanti kami akan bantu Anda. Oke? Nah, kalau Anda sudah pilih di antara 3 ini ya, 8 bidang,
Oke, kita akan lanjut. Kita akan bersama-sama belajar dan melakukan strategi ini berdasarkan strategi The Art of Hidden War. Ya. Strategi ini di tahun 2021 ini adalah cat The Art of Hidden War tahun 2020 yang nantinya akan menghantar kita ke tahun 2021. Ya. Di situ kita lihat bahwa banyak sekali orang kebingungan, ya, kebingungan harus belajar dari mana, harus menemui mentor siapa, harus membuat relasi yang seperti apa. Kita belajar dari satu orang yang namanya Zhuge Liang. Zhuge Liang ini merupakan salah satu dari masa pemerintahan Samkok dulu, ya, merupakan jenderal perang yang luar biasa, ahli strategi. Dia juga seorang insinyur, ya, dia seorang yang bisa membaca karakter lawan. Selain itu juga Zhuge Liang sangat pintar dalam astronomi, geografi, dan taktik perang. Yang beliau lakukan, saya akan cerita sedikit ya, karena saya sangat mengidolakan Zhuge Liang. Tepat kira-kira tahun 200-an ya, persis hari kemarin itu Zhuge Liang mengalami satu kemenangan yang luar biasa dari musuhnya. Ya. Musuhnya bernama, temannya itu Cao Yu, dan sekaligus musuh, teman sekaligus musuh di kerajaan sebelah. Cao Yu memanfaatkan Zhuge Liang untuk melawan Cao Cao. Ya, Cao Cao itu lawan yang lebih besar lagi. Ya. Cao Yu bertanya kepada Zhuge Liang, juga kira-kira kalau di peperangan air, apa senjata yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan agar menang dari si Cao Cao? Nah, akhirnya si Zhuge Liang dengan polosnya, ya, dengan strateginya, dengan ketulusannya dia bilang, anak panah. Nah, kemudian si Cao Yu bilang, oke, maukah kamu membantu aku? Boleh, aku akan membantu kamu. Caranya gimana? Sediakan anak panah dalam waktu 10 hari, 100.000 anak panah. Cao Yu tahu bahwa Zhuge Liang nggak mungkin bisa menyelesaikan tugas itu. Ya, Cao Yu ingin mempermalukan Zhuge Liang. Sehingga setelah nanti mungkin anak panahnya jadi dan setelah kemenangannya di tangan, maka Zhuge Liang setelah itu akan dibunuh. Itu skenarionya. Nah, Zhuge Liang dengan polosnya mengatakan, oke, saya akan buat. Jangan 10 hari. Karena 10 hari terlalu lama. Musuh kita bisa datang kapanpun. 3 hari. Saya minta waktu 3 hari. Hah? 3 hari? Nggak salah. Ini jangan main-main. Ini sesuatu yang memang serius. Ini militer. Kita berhadapan dengan musuh, hidup dan mati. Itu yang Cao Yu katakan. Jadi bilang, saya sanggup lakukan 3 hari. Beri waktu saya 3 hari. Hari pertama, Zhuge Liang tidak melakukan apapun. Sampai semua anak buahnya heran. Ya. Heran, mereka juga cemas, mereka juga bingung. Ya. Kemudian hari kedua, tetap tidak lakukan apapun. Rupanya pada hari kedua itu jam 1 pagi, dini hari, masuk ke hari ketiga, maka Zhuge Liang mengumpulkan pasukannya yang hanya 300 orang itu, ya, dengan 20 kapal kecil. Mereka memutuskan untuk ini kabut sudah datang, mari kita menabuh genderang perang. Genderang ditabung. Mereka langsung mengikat kapalnya jadi satu, mereka sama-sama berlayar menuju ke tempat Cao Cao. Pasukan Cao Cao yang saat itu sedang tidur, sedang lelap, mereka tidak mengira. Mereka pikir, oh ini kabut, buat apa? Yaudah, 10.000 pasukan, tolong langsung kau tembakkan anak panah tuh, supaya mereka tidak mendekat, tidak menyerang. 10.000 pasukan menembakkan anak panah ke perahu-perahu Zhuge Liang waktu itu, yang hanya 20 perahu. Ditambah lagi dengan 6.000 pasukan. Sehingga yang terjadi adalah jam 2 sampai dengan jam 4 mereka kembali lagi dengan membawa anak panah yang luar biasa banyak. Dan tidak ada korban satupun. Itu yang luar biasa.
ya, sehingga Zhuge Liang bisa menggenapi janjinya pada Zhou Yu. Bukan hanya 100.000 anak panah, tetapi lebih dari 150.000 anak panah. Luar biasa. Ini taktik yang memang sudah dipikirkan sebelumnya, sudah direncanakan sebelumnya oleh Zhuge Liang. Nah, apa moral dari cerita ini? Yang pertama, Zhuge Liang seorang ksatria yang tidak pernah menolak yang namanya tantangan dan perubahan. Yang kedua, dia bisa mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan lawannya, mengalahkan musuhnya dengan tetap kepala dingin dan strategi yang jitu. Ya. Yang ketiga adalah dia tetap rendah hati. Nah, cerita Zhuge Liang ini memberikan manfaat kepada kita. Ketika kita di masa sekarang ini masa peperangan juga. Ya, peperangan melawan diri sendiri dan melawan sekeliling kita yang pandemi, ya, melawan berita-berita yang semakin hari semakin membuat kita cemas, takut, ya. Tetapi apakah kecemasan Anda itu lebih besar daripada keinginan Anda untuk sukses? Atau sebaliknya, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri, ya, rasa takut kita, rasa cemas kita, ya, fokus kepada apa yang kita mau, bukan apa yang kita tidak mau. Silakan Anda jawab, win before fight or fight before win. Jika kita memilih win before fight, sama seperti yang Zhuge Liang lakukan, yaitu persiapan sebelum perang, persiapan sebelum bertanding, persiapan sebelum melakukan sesuatu yang sangat penting. Nah, atau fight to win. Fight to win bisa dilakukan juga. Tapi ini berkonotasi Anda hanya mungkin mau menang, ya, tanpa melakukan persiapan atau preparation. Jadi dua hal ini perlu dilakukan. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah antisipasi dan prepare, bukan memprediksi. Jadi yang dilakukan kita, sebaiknya kita sedini mungkin prepare apa yang harus kita lakukan di masa krusial ini 60 hari ke depan. Karena kalau Anda masih terus berpikir dan melakukannya nanti, semuanya akan terlambat. Anda akan memilih yang mana? Anda mau memilih uang atau waktu? Wah, saya mau pilih dua-duanya gitu. Tapi teman-teman, kalau kita boleh tahu bahwa waktu itu terus berjalan. Satu orang, dua orang, 1000 orang mempunyai waktu yang sama. Satu hari 24 jam, betul? Apa yang harus kita lakukan? Waktu tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Waktu tidak akan terulang lagi. Orang kaya tidak bisa membeli waktu. Penemu juga tidak bisa menemukan waktu lebih banyak. Sama, semuanya diberikan sama. Tetapi yang boleh kita lakukan adalah meriset pikiran-pikiran kita, mindset kita, skill set kita. Reset your mind, maka ini akan terus memberikan Anda bagaimana cara memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ya, Anda punya semangat, tapi waktu tetap terus berjalan, tidak berubah. Anda punya energi, capek bisa beristirahat, ya. Kemudian kalau ngantuk bisa tidur. Nah, itu yang namanya recharge your energy. Artinya energi kita akan terus bisa di-recharge seperti baterai. Kalau waktu nggak bisa di-recharge, ya kan? Waktu akan terus berjalan. Waktu tetaplah adalah waktu. Yang perlu kita lakukan adalah kita punya new skill. Ketika orang lain lebih banyak beristirahat, santai, menarik diri, tidak melakukan apapun, maka tahun ini dan saat ini saat yang paling penting buat kita untuk prepare, untuk mengantisipasi apa yang nantinya ada di depan kita. Kenapa belum mau gerak juga? Karena kita nggak tahu apa yang di depan kita. Saat ini kita harus tahu, yang di depan sana bukan lagi sama seperti yang pernah kita lalui. Tapi kabar gembiranya adalah ketika Anda mempunyai resource, history di belakang Anda, itu yang akan menjadi sumber kekuatan Anda nantinya. Seni perang Sun Tzu mengatakan bahwa
Jika engkau mengetahui karaktermu, kekuatanmu, kelemahanmu, sekaligus mengetahui musuh-musuhmu, maka tidak mungkin, tidak mustahil bahwa engkau bisa mengalahkan mereka dalam peperangan ratusan kali atau ribuan kali. Nah, bagaimana seni perang ini? Kita akan ulas tuntas di sini. Ya. Yang pertama adalah bagaimana cara mengaktifkan energi di sekitar kita. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengaktifasi energi di sekeliling kita. Saya akan membahas ini secara Feng Shui. Kita tahu bahwa Feng Shui tidak ada kaitan dengan agama atau kepercayaan apapun. Feng Shui adalah ilmu yang luar biasa yang mempelajari tentang alam, energi magnetik bumi, dan hubungannya dengan angin, dengan air, dengan peta energi yang bisa kita manfaatkan, selain untuk diri sendiri, juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus kita lakukan saat ini, banyak jalan menuju Roma. Masalahnya adalah jalannya ini yang kita tempuh sudah sesuai belum dengan misi hidup kita. Karena apa? Karena kita setiap hari dihadapkan dengan segala sesuatu yang memang membuat kita itu bisa berpikir, bisa merasa, bisa bertindak, dan semua mempengaruhi sepanjang jalan. Ya, kita dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyaring, memisahkan antara pikiran dan perasaan? Bagaimana kita bisa membuat planning dengan kejernihan pikiran kita, ya, dengan tujuan yang memang sudah ditetapkan dengan cara-cara baru. Karena kita bertukar energi dengan orang-orang di sekitar kita. Pernah nggak kita ngalami yang namanya energi kita habis ketika bertemu dengan seseorang? Rasanya energinya terserap habis gitu ya. Kok capek ya habis ngomong sama orang ini gitu. Karena apa? Barangkali orang ini membawa energi negatif yang membuat kita menjadi ketularan negatif. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita harus selalu menaikkan level energi kita. Menaikkan level energi artinya apa? Menerima keadaan sekarang. Ya. Dan juga membersihkan semua energi yang ada di sekitar kita. Kita boleh memilih kok. Kita berteman dengan siapa, kita masuk ke dalam grup siapa. Ya. Jika misalnya inside out, outside in, ini saling mempengaruhi. Kita bertemu dengan orang lain, kita bertukar energi. Kita bisa memberikan energi baik, kita juga bisa menerima energi yang baik. Nah, bagaimana caranya adalah berubah. Ketika engkau merubah energimu, maka kau akan merubah semua luckmu atau keberuntunganmu. Ini sudah saya buktikan dari sejak 5 tahun ini ya. Ini luar biasa sekali karena saya sangat mengetahui bahwa yang namanya rezeki, ketika seseorang memang diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengambil bagian orang itu. Tapi masalahnya, apakah Anda tahu rezeki Anda datangnya kapan? Ketika kita terbiasa untuk berpikir positif, untuk menarik energi yang baik, untuk merawat level energi kita di tahap peak performance, maka kita juga akan menarik keberuntungan di sekitar kita, menarik orang-orang yang tepat ya untuk bekerja sama, untuk bekerja bersama kita. Tetapi jika energi level kita low, maka kita tidak sengaja mengaktifkan yang buruk, menarik orang-orang yang tidak tepat. Itu yang biasanya terjadi. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan energi kita atau membuat kita akan semakin beruntung? Yang pertama-tama ya, yang harus kita lakukan adalah telaah dulu. Problem Anda itu apa sih? Ya, biasanya problem manusia itu ini. Problem manusia blocking energi atau yang membuat chi kita itu berhenti. Apa yang membuat chi berhenti? Ketika kita unmoving, tidak mau bergerak, kita diam, maka energi kita berhenti. Ketika kita sakit, berpikir secara negatif, ya, cemas, takut, maka energi kita akan semakin menurun lagi. Itu hukum alam, hukum yang sangat alami saja, sangat psikologis, bisa kita lewati.
sebuah kertas putih, ya, jika seorang bayi lahir, dia ibaratnya kertas putih yang dalam perjalanan hidupnya, dia akan dituliskan kisah-kisah yang sedih ataupun bahagia, kebanggaan ataupun rasa senang, ya, oleh orang-orang di sekitarnya. Sambil berjalannya waktu, kertas ini akan semakin penuh, karena tidak pernah dibuang, apalagi yang namanya masalah. Nah, ini sangat psikologis sekali. Coba kenali diri kita sendiri. Seberapa banyak masalah yang selama ini sudah kita tumpuk, sehingga kita tidak mau menyelesaikan lagi. Sudah terlalu lama. Itu sama seperti energi yang kita pakai tidak pernah diperbarui di dalam diri, sehingga akan menumpuk. Yang harus dilakukan adalah buat energi di dalam diri ini mengalir. Saya akan berikan caranya nanti. Yang kedua, masalah yang kita hadapi adalah blocking Qi karena sosial. Karena takut. Karena antisosial. Daripada gue berantem sama temen, ya lebih baik gue menghindar lah. Gak punya medsos. Kenapa? Malu takut gak bisa, gaptek Nah, ini yang membuat dan menghambat kita, energinya nggak jalan karena orang-orang di sekitar kita itu tidak mengalir energinya, ya, tidak punya teman baru, akhirnya dengan teman-teman lama yang itu saja, hidup kita nggak berkembang. Nah, ini yang membuat blocking energi sosial buat diri kita. Ini 3 hal ini coba kita lihat. Yang ketiga adalah finance. Bagaimana cara mengalirkan energi keuangan Anda dan saya? Ya, yaitu dengan lebih banyak aliran kas yang masuk. Ya, saya akan bahas ini satu persatu. Ya, yang pertama adalah jika Anda ingin membereskan Qi atau energi diri Anda mengalir, mulailah dari rumah Anda. Ya, karena Qi itu ada di mana-mana seperti WiFi. Ini adalah udara yang memang kita bisa akses bebas untuk bernafas dan saat ini masih gratis. Setuju ya? Nah, bagaimana cara supaya Qi di dalam diri sendiri itu mengalir? Kita tidak bisa pungkiri bahwa semuanya berawal dari rumah kok. Kebahagiaan, rasa aman, rasa nyaman, semua berawal dari rumah. Kita hidup di rumah paling tidak sepertiga, 8 jam dari 24 jam. Setuju ya? 8 jam untuk tidur. Jika rumah kacau, rumah berantakan, banyak barang di situ menumpuk, sangat berdebu. Nah, itu semua menghambat aliran Qi. Jadi Qi-nya jadi mandek, Qi-nya jadi basi, ya, karena ruangannya tertutup, tidak pernah kena sinar matahari, tidak pernah ada udara masuk di dalamnya, jadi lembab sehingga orang di dalamnya sakit. Belum lagi jika kita tidak sengaja mengaktifkan ruangan-ruangan yang merupakan bencana. Ini sangat harus dipahami oleh setiap orang bahwa rumah harus selalu dalam keadaan bersih. Kenapa? Qi di dalam rumah itu juga membangun manusia-manusia yang tinggal di dalamnya. Orang-orang seperti kita yang butuh istirahat, butuh bekerja di rumah, ya, butuh beraktivitas seperti itu. Jadi kalau Anda punya rumah yang berantakan mulai sekarang, ya, tolong dibersihkan. Karena Feng Shui mengajarkan kita itu satu hal yang luar biasa. Sebenarnya setiap tahun, alangkah baiknya jika secara bergantian kita merenovasi rumah. Bagian mana yang bocor, mana yang boleh dibetulkan, dicat kembali, ya. Sehingga kalau kita mengikuti Feng Shui secara sedikit demi sedikit, kita bisa membereskan rumah. Bukan menumpuk setelah 10 tahun, 20 tahun, baru direnovasi. Itu namanya energinya basi. Nah, coba lihat barang-barang di rumah yang menumpuk mana. Silahkan Anda buang dan donasikan supaya energinya mengalir. Jika ada lemari yang penuh dengan baju, apalagi sudah kekecilan atau kebesaran, itu tolong didonasikan supaya energi mengalir. Buku-buku yang menumpuk, buku-buku anak, dari mulai anak SD, SMP, SMA, semuanya ditumpuk, dimasukkan gudang. Nah, itu akan menjadi satu energi yang mati dan menghambat
bisa jadi menghambat pemasukan atau income kita. Apalagi jika itu letaknya gudang ada di zona rezeki. Nah, seperti itu. Nah, tidak ada salahnya kita membersihkan rumah dalam waktu sekarang ini, ya, mumpung ada waktu, ya, kita bersihkan, kita renovasi rumah, apalagi di mau lebaran, ya kan? Bukan hanya setahun sekali mau lebaran sih, kalau ngecat rumah. Tapi alangkah baiknya jika langsung kita betulkan, jika ada kerusakan, kemudian ada kebocoran, kita langsung betulkan. Itu cara kita mengolah energi diri sendiri dan rumah. Kemudian yang kedua adalah flow of people. Yang harus kita lakukan adalah jika kita antisosial, mulai saat ini aktifkan media sosial Anda. Saya termasuk generasi X. Generasi X, teman-teman saya banyak sekali yang tidak mempunyai media sosial atau akun-akun yang memang saat ini lagi ngetren. Mereka bilang buat apa sih, gitu kan? Tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Anak milenial sekarang semuanya serba medsos, semuanya dipermudah dan mempermudah diri dengan jangkauan teknologi melalui media sosial. Nah, untuk mereka yang generasi baby boomers antara 60 sampai 70-an, ya, alangkah baiknya jika Anda bekerja sama dengan anak Anda untuk mewarisi bisnis Anda, membuat strategi baru untuk memperbanyak lagi customer ataupun orang-orang, teman-teman di sekeliling Anda itu melalui media sosial. Jadi aktifkan media sosial Anda, kemudian buat sistem online marketing. Jika saat ini Anda belum lakukan, ya, saya happy banget karena tadi pagi juga saya dapat WA dari teman saya, karena kamu bilang waktu kemarin tuh go digital, maka sekarang saya jualan di toko online gitu kan. Oke, luar biasa gitu. Kenapa? Karena begitu Anda membuat perubahan kecil, walaupun itu kecil, tapi dibutuhkan keberanian. Keberanian satu langkah, maka akan menuntun Anda ke langkah-langkah berikutnya. Jadi jangan berharap bahwa kesuksesan Anda itu adalah tujuan. Kesuksesan Anda adalah sukses-sukses kecil yang terakumulasi, ya, sedikit, lama-lama menjadi besar. Buat sistem online marketing. Sehingga orang-orang lama di kehidupan Anda itu akan kembali lagi terkoneksi dengan Anda, ya, juga teman-teman di lingkaran baru. Kemudian, jika strategi marketing Anda belum mengarah ke digital, maka segeralah digital marketing sebagai solusi untuk bisnis Anda. Nah, untuk teamwork, manfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada misalnya A dan B, ya. Jika Anda owner atau bos dari sebuah perusahaan, Anda berhak untuk memilih karyawan A atau karyawan B. Anda boleh memilih. Jika karyawan A, dia lebih punya inisiatif, dia lebih punya inovasi, dia lebih punya kerja keras. Dan yang B ini lebih sering diperintah, lebih sering dikasih job desk, disuruh-suruh, tidak ada inisiatif. Bisa punya waktu luang yang sangat banyak. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang karyawan A atau karyawan B? Pasti karyawan A. Nah, Anda boleh memilih. Karena saat ini restrukturisasi itu boleh dilakukan oleh setiap perusahaan. Karena hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang punya skill saja, dan mereka bukan hanya satu skill. Mereka bisa menjadi orang yang multi talenta, ya, tapi dengan skill yang terus bertambah. Ini yang bisa semakin lama akan semakin dicari oleh perusahaan-perusahaan untuk karir profesional. Jadi berikan panduan yang jelas, prosedur yang jelas untuk teamwork Anda saat ini. Saat ini adalah bagaimana ketika bekerja di rumah, kan nggak selamanya nih bekerja di rumah. Nanti dalam 60 hari ke depan juga situasi akan kembali lagi, bukan bekerja dari rumah, bekerja di kantor. Nah, ini semua sudah berubah. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi sekarang ini? Everything gets done. Artinya, semua harus tahu apa yang dilakukan. Bukan berarti waktunya santai untuk berdiam diri di rumah.
ya karena semuanya libur kan gitu. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi lebih intens pagi, siang, sore, dan job desk yang jelas, memberikan panduan dan prosedur yang jelas. Nah, ini akan membuat flow of people. Orang-orang yang lama, orang-orang yang dulu tidak membangun Anda dan saya, barangkali tinggalkan dulu orang tersebut, pilih dan ciptakan lingkaran orang kedua, lingkaran orang ketiga, lingkaran orang keempat. Ikut ke komunitas yang baru, yang Anda suka. Ikut ke komunitas hobi Anda apa di situ. Sehingga Anda mempunyai dukungan, sehingga level energi Anda akan naik. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk mengaktifasi, ya, Anda perlu menggunakan kompas. Di setiap HP itu ada kompasnya. Coba silakan Anda buka kompas, ya. Kalau enggak, download dulu di aplikasi masing-masing. Saya akan memberitahukan Anda kunci untuk membuka energi positif, ya, karena energi itu tetap ada seperti wifi dan kita bisa manfaatkan untuk mendukung tujuan kita. Ya. Kita lihat rumah kita menghadap kemana. Kalau di sini, ini menghadap ke utara rumahnya. Ya, jadi, kompas itu hebat ya. Kompas kita berdiri di tengah-tengah. Ya. Di situ kan ada denah. Kita berdiri di tengah-tengah rumah. Kita kompas seperti ini. Yang utara kalau di depan, ya di depan terus. Kita mau begini atau kita mau begitu, ya. Utara tetap di sana gitu kan. Hebat ya kompas ya. Karena itu luar biasa, itu yang namanya terobosan teknologi, ilmu pengetahuan. Kompas bisa nyari arah ya, hebat ya. Sama, Feng Shui pun menggunakan kompas untuk mengetahui arah dan energi mana yang ada di situ ya. Dengan energi magnetik bumi kita bisa mendeteksi. Oke. Temukan jika Anda ingin flow of people ya. Jika Anda ingin menemukan orang-orang baru dalam kehidupan Anda, jika Anda ingin menemukan penolong dalam hidup Anda, ya, tolong aktivasi dan perbanyak kegiatan Anda di zona timur laut atau northeast. Ini adalah zona Nobleman Star di tahun 2020. Ya, jadi diukur. Zona Anda di dalam rumah itu wilayahnya di mana? Yang timur laut. Barangkali di timur laut itu ruang tamu Anda. Nah, apa yang harus Anda lakukan adalah bersihkan ruang tamu itu mulai dari sekarang. Bersihkan setiap hari, perbanyak aktivitas di sana. Jika ada orang bertamu, ya, jangan langsung blocking dulu, welcoming. Bukan berarti dia juga penolong gitu, karena kadang-kadang gini, jadi langsung penolongku banyak yang datang, enggak juga gitu. Tapi dengan kita mengaktifasi area rumah kita di timur laut ini yang saat ini tahun 2020 kebetulan adalah zona penolong, maka ketika kita di situ kita bisa muncul ide-ide apa yang harus kita lakukan untuk menolong kita solving problem, ya, untuk menolong kita membuat rencana, untuk menolong kita tiba-tiba ada ide apa ini. Nah, caranya adalah Anda bersihkan ruangan itu dan Anda duduk dengan kepala di timur laut, di area dan sektor timur laut. Jelas ya? Jadi belakang saya ini timur laut misalnya, timur laut. Nah, di area situ timur laut juga. Nah, seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Barangkali Anda buka-buka YouTube, googling di situ, Anda akan ketemu insight-nya. Di situ, kenapa harus di situ? Ya memang harus di situ gitu. Kemudian apalagi yang lain, Anda mengaktifasi penolong Anda, ya, Anda juga harus menambah skill Anda. Ini yang membuat akhirnya Anda bertumbuh. Tidak belajar, tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh, tidak mempunyai pencapaian baru yang namanya breakthrough itu. Tidak mencapai suatu level yang baru, maka tidak akan bisa upgrading life. Atau tidak bisa generating wealth yang terjadi. Sering kali kita menyuruh anak kita belajar. Itu mungkin hasil dari depresi karena kita udah terlalu tua untuk belajar dan berhenti untuk belajar. Maka mulai sekarang adalah ini zona riset di mana setiap orang, setiap pribadi itu harus mau belajar dan memperbaiki diri. Dari segi mana? Kompetensi, ya, pengetahuan, pembelajaran, kemudian
pertumbuhan apa sih yang membuat saya itu tertarik. Ada teman-teman saya yang bilang, apa yang lu lakuin ya di waktu pandemi kayak gini di rumah? Ya coba-coba resep masakan sih gitu kan. Nah terus tujuannya apa? Nyoba aja biar bisa makan, bikin makanan enak, nggak taunya terus makin gemuk gitu kan. Nah tapi coba bandingkan dengan, saya ada satu saudara ya, di Amerika, dia bisa jual resep masakan loh. Resep masakan Indonesia itu secara online, itu yang luar biasa. Resep putu mayang, resep putu bumbung, resep jenang. Bisa nggak sih Anda kebayang? Bukan berarti Anda harus lakukan ini, enggak. Lakukan dengan cara Anda, apa yang menarik Anda yang bisa menemukan caranya. Anda sendiri yang bisa menemukan ide-ide apa yang bisa Anda jual dalam tanda kutip. Ya. Karena kalau kita berambisi, ya gue mau sih, siapa yang nggak mau? Gue mau sih dapat duit di masa kayak gini, apalagi duitnya gampang didapat. Tapi kalau tanpa usaha, kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Nah, yang harus kita lakukan, penuhi ambisi kita itu, ya, dibarengi dengan ability. Karena kalau nggak, mustahil sekali kita bisa mendapatkan result yang luar biasa. Nah, untuk mengaktifasi dan untuk pembelajaran Anda, jika Anda ingin belajar sesuatu yang baru, belajar media sosial, belajar ilmu baru, resep masakan baru, belajar bagaimana perpajakan, bagaimana leadership, bagaimana Anda membuka YouTube, Anda belajar banyak hal di situ. Aktifkan zona barat daya atau southwest rumah Anda. Karena tahun ini hanya 2020 ya. Ini saya berikan secara instan, karena apa? Hanya 2020, nanti tahun 2021 sudah ganti lagi. Jadi energi itu tetap ada di rumah Anda dan saya. Anda boleh manfaatkan ya, selama energi itu ada. Sangat disayangkan kalau sampai orang nggak tahu gitu loh. Nah, di zona southwest itu ada, misalnya di zona southwest itu kamar Anda. Nah, ini kedatangan yang namanya academic star. Jika Anda mengaktifkan dengan cara membersihkan setiap hari, beraktivitas di situ setiap hari, itu akan membuat energi situ mendukung Anda dalam proses pembelajaran. Seisi rumah, bukan cuma Anda sendiri. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan cash flow di masa sekarang. Cash flow adalah flow of cash. Artinya apa? Perbanyak pemasukan. Perbanyak apa yang harus saya lakukan ini ya. Apa yang harus saya lakukan di waktu yang sekarang. Di saat orang lain cemas, bingung, diam, takut. Tapi kita sudah memilih untuk menjadi pemain di era baru nanti kan. Kita mau jadi pemenang, kita mau menjadi orang yang sukses dan berhasil mengatasi semua masalah yang ada saat ini. Maka pastikan Anda membuat yang tadinya cost menjadi profit. Walaupun itu hanya kecil. Biasakan mulai sekarang, ya, efektifkan. Waktu kita sama, 24 jam. Terus terang saya tidak punya waktu yang luang di masa-masa pandemi seperti ini, malah semakin sibuk. Saya nggak tahu, barangkali Anda juga akan semakin disibukkan, karena nggak beda ya, nggak enak juga ya. Tadinya merubah kebiasaan itu memang nggak enak gitu. Tapi dengan bekerja dari rumah, itu sebetulnya juga bagaimana nggak gampang loh, memisahkan antara profesional dengan rumah kan. Tapi Anda harus mulai saat ini ya, disiplin dan usahakan bahwa Anda bekerja dari rumah ada waktunya. Ada waktu yang memang bisa Anda lakukan di rumah itu dengan waktu tertentu. Kapan saya harus bekerja, kapan saya harus family time, kapan saya harus me time, seperti itu. Dan nanti akan ada saatnya momentumnya berubah. Oke? Yang kedua adalah reboot dan rebuild. Artinya, jika kita semua kondisinya saat ini perusahaan sedang hidup segan mati tak hendak, maka yang harus dilakukan adalah
meribut kembali apa yang harus kita lakukan ya, supaya dengan strategi baru ini akan mencapai outcome baru ataupun target-target baru. Untuk perusahaan juga, kalau perlu donasi-donasi. Misalnya Anda yang punya perusahaan teknologi ya, Anda bisa donasinya dengan cara apa? Ya dengan cara memberikan pelatihan pada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Mungkin juga Anda sekarang toko online memberikan diskon. Ya masa sekarang ya, yang penting jalan terus kan cash flow-nya. Untung sedikit tapi rutin. Berikutnya adalah setup payment gateway. Jika kita belum mulai berpikir cara pembayaran yang mudah sekarang untuk Anda, harus mulai pikirkan dan lakukan dari sekarang supaya orang yang membeli produk saya bisa mendapatkan kemudahan dari bayar apa. Bukan hanya dengan debit, credit card, mungkin aksesnya lebih mudah lagi dengan semua platform-platform pembayaran. Ini yang harus kita lakukan dan menjadi PR Anda dalam waktu 60 hari ini. Kemudian setting money target. Cash flow sangat diperlukan. Dengan strategi, misalnya Anda nggak bisa sendiri, ini saatnya untuk Anda menemukan partner atau mitra kerja. Temukan partner-partner bisnis ataupun investor jika Anda memang perlu menggandeng investor, karena sekarang banyak sekali crowd equity funding, ya Anda bisa mencari funding ataupun investor yang bersedia untuk membiayai bisnis Anda. Ya, nah ini adalah misi dan strategi di tahun 2020. Apa misinya? Yang pertama adalah temukan pekerjaan tambahan baru yang membayar kita. Misalnya dari hobi. Jika Anda guru musik, sekarang ini kan nggak ngajar, anak-anak di rumah semua. Anda boleh dong ngajar tetangga, ya mungkin anaknya tetangga atau siapa yang mau belajar musik. Keep moving, artinya supaya energi Anda itu terus diperbaharui dan ketika Anda melangkah, maka Anda akan dapat jawaban. Ketika Anda terus berjalan, maka Anda akan mendapatkan pembaharuan. Itu yang namanya energi terus berubah dan bertambah untuk menciptakan luck Anda. Nah, hobi mengajar, menjual karya, menjadi agent properti, ya itu bisa kita lakukan di masa sekarang ini. Jadi nggak perlu gengsi, nggak perlu malu karena memang ini yang terjadi. Semua itu sekarang dalam tahap riset dan kompetensinya dipertanyakan. Kemudian yang kedua adalah tahu cara terbaik untuk membayar hutang. Jika Anda survival atau struggling saat ini dengan hutang yang sudah terlanjur banyak, maka satu-satunya cara adalah nggak perlu ngumpet. Kadang-kadang orang punya hutang takut dia ngumpet ya. Atau malah yang punya hutang lebih galak daripada yang dihutangin gitu ya. Nah, cara yang terbaik adalah membayar hutang-hutang yang sudah dibuat ya itu dengan cara secepat mungkin. Mungkin bisa menjual aset saat ini ya. Jangan membuat hutang baru, tidak membuka hutang baru untuk lifestyle, untuk gaya hidup. Tapi bagaimana cara meningkatkan pemasukan atau income. Nah, seperti itu. Yang kedua, ciptakan pemasukan walaupun itu kecil karena memang tahun ini itu tahunnya bernetworking, bukan untuk membuat uang yang sangat besar. Jadi tema tahun ini sendiri adalah semuanya networking dan riset. Kemudian cari pembiayaan investor untuk bisnis Anda. Jadi sekarang usaha patungan itu sangat dianjurkan sekali. Buat beberapa aliran pendapatan. Jangan semuanya dicemplungin. Oh, bagus nih kayaknya bisnis masker gitu kan. Semua saat ini, wah duitnya dicemplungin semua bisnis masker. Nggak taunya semua udah pada punya masker. Tapi jangan khawatir, karena apa? Setiap transaksi itu pasti ada penjual dan pembelinya. Yang penting adalah bagaimana Anda berani dulu untuk melangkah satu langkah.
Ketika kita nggak berani, maka kita tidak akan melakukan apapun dan akan diam. Begitu diam, energi Anda diam, keberuntungan Anda diam. Itu yang terjadi. Jadi apapun yang Anda idekan, itu eksekusi. Lanjutkan dengan suatu action. Berikutnya adalah bangun aset intelektual. Apa yang ingin Anda kejar dan tingkatkan untuk menaikkan skill Anda sehingga Anda layak untuk dibayar mahal. Seperti itu. Oke, tetap berinvestasi dan menemukan peluang baru. Saya pikir di masa pandemi seperti ini, semuanya bukannya nggak punya duit loh, tapi bingung mau taruh duitnya kemana gitu kan. Nah, cara berinvestasi yang tepat adalah bukan menyimpan uang Anda di rumah atau takut hilang gitu kan, karena bunganya kecil saya nggak mau taruh di bank. Bukan gitu caranya. Temukan investasi baru yang apa, Anda set up dari sekarang. Peluang-peluang baru apa. Kalau Anda belum tahu juga, Anda perlu konsultasi dengan kami. Kenapa? Karena barangkali selama ini Anda lakukan adalah Anda investasi di tempat yang salah gitu, di tempat yang kurang tepat gitu kan. Nah, supaya tepat adalah mulai dari ide apa yang Anda pikirkan. Resource apa yang Anda miliki, yang Anda punya? Resource apa? Jadi manfaatkan dulu apa yang Anda punya, Anda miliki. Bukan apa yang tidak Anda miliki. Jadi orang mikirnya, wah harus punya modal nih. Enggak. Padahal kita punya yang namanya skill atau resource yang sebelumnya itu kita bisa capai kan. Kita bisa dapatkan, kita bisa manfaatkan gitu. Kemudian yang lain sistem pembayaran terintegrasi ini ya. Ini semuanya bisa diatasi ketika kita mau melangkah kepada breakthrough. Kita digital money udah e-wallet udah menjadi habit sekarang ini. Nah, teman-teman, itu adalah strategi dan PR kita di tahun 2020. Bagaimana caranya untuk mengaktifasi jika Anda yang sekarang owner atau pengusaha atau punya bisnis walaupun kecil ya, sekarang Anda boleh mengaktifasi zona Southeast atau Tenggara di sektor rumah kita ya. Kebetulan mungkin Southeast ini ruang kerja Anda barangkali dulunya ya. Karena pandemi ini maka di situ tidak pernah lagi diakses atau biasanya anak-anak les di situ selama ini. Tapi karena sekarang off semua, maka mungkin saja di situ jadi kosong ruangannya, tidak pernah diakses. Nah, mulai sekarang aktifkan kembali. Otoritas Anda akan meningkat ya. Ketika saya ada satu klien yang bilang, kok saya jadi susah banget ya ngatur karyawan sekarang ya. Ternyata di Authority Star itu dibuat gudang gitu loh, di bagian rumahnya itu gudang dan sangat kotor, sangat gelap, lembab gitu. Nah, ketika itu dirubah maka energinya akan membaik dan memberikan dorongan kepada otoriti seseorang gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bintang yang sangat bagus mampir di sektor barat rumah kita. Bagian barat rumah Anda apa? Barangkali kamar mandi gitu kan. Masa di kamar mandi sih harus melakukan aktivitas itu? Pakai saja ya. Itu kan biasanya kamar mandi ada 3. Pakai yang sektor barat ini untuk lebih sering diaktifkan gitu. Atau mungkin Anda di situ kamar teras gitu ya, atau depannya kamar tuh ada teras, Anda boleh di situ. Ini adalah bintang yang multiply atau bintang pemenuhan. Ini juga bintang masa depan ya. Karena energi 9 ada di situ, itu membuat Anda lebih famous nanti, lebih terkenal gitu kan. Kok bisa? Iya, ketika Anda mau mengupload sesuatu Instagram ataupun Facebook ataupun yang membuat Anda branding gitu kan, branding produk-produk, Anda bisa lakukan di sektor barat dengan kepala di arah barat. Jadi kepalanya ini sama adalah barat, kita menghadap ke timur. Nah, seperti itu. Oke? Ya. Silakan dicoba. Kalau Anda dan saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada Feng Shui untuk memberikan pengaruh yang sangat baik kepada Anda, kenapa kita tidak coba? Kenapa kita tidak
lakukan gitu kan, jika itu hasilnya sangat luar biasa gitu, dan saya sudah buktikan. Nah, teman-teman, berikutnya ini yang harus kita lakukan, self-empowering. Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, setiap orang mempunyai sifat-sifat personality yang berbeda, dan semuanya itu satu paket. Bagaimana cara kita mengaktifkan dan memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Di awal Anda sudah mendapatkan beberapa ulasan singkat ya, beberapa ulasan singkat. Nah, itu adalah cuplikan dari diri Anda, bagian yang paling kecil dari diri Anda, dan masih banyak yang lain yang harus dieksplor. Yang terpenting adalah tugas Anda tahun ini apa? Karena setiap orang itu mempunyai tugas yang berbeda-beda, misi hidup yang berbeda, visi yang berbeda, panggilan yang berbeda. Itu yang harus kita ketahui. Dan yang lebih luar biasa, apakah Anda pernah membayangkan bahwa setiap tahun, setiap dekade, hidup kita mempunyai tema yang beda. Nah, kami Wisdom of Life itu sudah terbiasa untuk menganalisa tema hidup yang harus dilewati orang demi orang. Kita akan lihat, ya, tema apa Anda di tahun ini. Silakan Anda cek jika Anda karakternya misalnya Yin Fire, ya, atau Yin Metal. Ini adalah elemen. Ya, kita bisa menganalisa seseorang dari elemennya yang membawa karakter pribadi, yaitu karakternya seperti itu. Nah, tema Anda, jika Anda mendapatkan ulasan singkat tadi, ya, silakan Anda lihat. Di situ ada tulisannya, ya, bisa tulisannya creation atau wealth, power. Nah, saya mulai dari yang network dulu ya, dari yang network. Jika Anda mendapatkan di atas itu yang tulisan pertamanya network, berarti Anda mendapatkan kesempatan dari Tuhan, dari Sang Pencipta kita, dari langit, itu untuk kesempatan bernetworking. Anda diberikan networking yang luar biasa banyak. Di situ juga ada keinginan untuk berelasi, ya. Nah, tetapi ketika bawahnya nggak sama, nggak networking, barangkali Anda bisa menolak. Yang perlu Anda lakukan adalah lakukan tema networking tersebut. Kemudian bawahnya apa? Misalnya bawahnya creation. Berarti Anda harus menciptakan sesuatu karya berupa apa? Desain visual, perbaiki produk Anda dari segi tampilan, mungkin lebih efektif lagi, lebih biaya cost-nya ditekan. Kemudian bagaimana cara Anda bertumbuh, ya? Bagaimana cara Anda perform. Creation ini juga menyangkut performa atau tahun ini Anda harus tampil di mana? Di manapun gitu. Di teman-teman, di komunitas, Anda harus muncul. Kemudian Anda harus menciptakan sesuatu yang baru, branding, atau membuat strategi-strategi baru, produksi sesuatu yang baru. Kemudian Anda yang mempunyai tema wealth, Anda harus lebih memperhatikan pasangan. Anda bisa juga hati-hati untuk kehilangan uang, ya. Tapi Anda juga punya satu sisi di mana Anda bisa berinvestasi di tahun ini. Itu yang luar biasa. Anda bisa mendapatkan uang kalau Anda tahu caranya. Nah, itu kalau tema Anda wealth tahun ini. Kemudian buat Anda yang temanya power, Anda bisa mendapatkan satu otoritas untuk menjadi market leader tahun ini. Anda bisa fokus pada karir, pada memegang jabatan, ya, barangkali di sini Anda diberikan kekuasaan beserta tanggung jawabnya. Buat Anda yang resources, Anda diberi kesempatan untuk tahun ini banyak menemukan bentuk-bentuk pembelajaran baru dan spiritual, meningkatkan kegiatan spiritual. Selain itu juga menganalisa apa saja yang harus dilakukan untuk membuat pekerjaan Anda, ya, itu menjadi lebih sempurna lagi. Nah, kalau kita lihat tema-temanya seperti ini,
Ya, jadi networking, perbanyak koneksi dan relasi bisnis, kolaborasi, kemitraan, ya, jangan taruh uang Anda di satu keranjang, gitu ya. Perbanyak. Kalau Anda sudah punya satu bisnis buka bisnis baru, oke. Selama itu ada cocok untuk Anda. Kemudian buat platform online, ya. Waktu Anda dan saya adalah 60 hari dari sekarang. Tema Anda creation berarti mempunyai aplikasi metode baru, mendesain produk Anda supaya lebih dikenal dengan strategi marketing digital, kemudian komunikasikan kepada konsumen dan branding. Jika Anda perencanaan keuangan, manajemen keuangan harus Anda perhatikan tahun ini. Bagaimana Anda mempunyai target keuangan yang baru. Anda juga perlu pelajari tentang psikologi manusia dan ilmu manajemen dan bisnis. Untuk yang power, Anda boleh meningkatkan leadership Anda. Jadwalkan itu untuk belajar hal baru tentang leadership. Kemudian, bagaimana manajemen konflik Anda bisa selesaikan. Di samping itu juga Anda mempunyai tanggung jawab besar ya, untuk berbuat sesuatu transformasi di tahun ini. Untuk yang resources spiritual, ya Anda tingkatkan, mungkin hanya hal sederhana. Saya mau meditasi, saya mau berdiam diri 15 menit sehari, gitu kan, setiap hari. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi skill tambahan energi baru juga. Jadi tema Anda tahun ini terpenuhi. Jadi Anda tidak berhutang tema. Ya. Kenapa Anda dan saya dan orang lain tidak punya skill? Karena mereka lupa bahwa setiap tahun tema hidup itu berubah dan harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, maka dia akan kosong dan tidak bertumbuh ya, tidak bertumbuh. Maka setiap tahun itu ada tema-tema yang memang harus seorang lalui, berbeda dengan yang lainnya. Oke, temukan mentor, guru. Ketika Anda mencari, maka Anda akan menemukan jawabannya. Itu juga saya alami. Jadi ketika saya pengen belajar medsos, kebetulan saya waktu itu doa gitu kan. Saya minta, saya ditunjukkan, saya pengen belajar medsos. Besoknya ada orang yang broadcast ke saya gitu kan. Ya mungkin salah satunya Anda di sini ya. Ikut juga teman saya ini. Jadi saya merasa itu adalah jawaban gitu kan. Dan itu luar biasa sekali ketika Anda meminta, Anda akan mendapatkan. Nah, teman-teman, itu adalah PR-PR. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Jika Anda mau bertanya, silahkan ditulis di WhatsApp Anda. Yang terpenting adalah take action and win. Winning is not everything. It's the only thing. Artinya apa? Kemenangan itu bukan segalanya, tetapi satu-satunya gitu. Mau nggak mau, Anda dan saya, karena sudah membuat komitmen, kita akan melewati ini bersama-sama, mau nggak mau kita harus menang di tahun 2020 ini. Jika Anda dan saya menerapkan fondasi yang kuat dan bagus, maka kedepannya saya dan Anda akan luar biasa. Sukses untuk kita semua. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan dari Bapak Kristianto Prabawa. Apakah zona timur laut dan barat daya ini berlaku untuk semua orang? Ya, Pak. Berlaku untuk semua orang, berlaku untuk seluruh dunia. Ya, bukankah tanggal lahir beda-beda? Betul. Ini adalah energi alam semesta yang setiap tahun berubah. Dan kebetulan letaknya ada di situ. Ya kan Pak? Jadi misalnya gini, wifi. Wah, wifi-nya kurang kenceng nih. Apa yang kita lakukan gitu kan? Mendekat kan? Mendekat ke arah itu. Sama. Energi itu tetap ada. Kita berpikir, itu energi. Kita bertindak, itu energi. Ketika kita berpikir, kita memikirkan, saya mikir mama saya mau telepon nih. Dia telepon saya gitu kan. Itu juga energi yang kita salurkan. Nah, bertindak itu juga energi. Manusia itu membawa energi. Dengan menempati ruang tersebut, maka energinya akan teraktivasi. Nah, begitu menjawab Pak Kristianto ya.
Kemudian Pak Andreas, investasi apa yang terbaik di tahun 2020 sesuai dengan tanggal lahir ya, show dan jam lahir. Ini perlu analisa lebih lanjut, Pak. Tapi yang jelas, secara umum tahun ini investasi tanah yang nomor 1, nomor 2 adalah api. Ya, elemen-elemen tanah tahun ini seperti asuransi, properti itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita misalnya buat mereka yang pengen cari usaha sampingan, yang memang struggle, jobless gitu ya, di PHK, itu alangkah baiknya uang cepet deh, langsung deh, yang nggak pakai modal lah, yang cuman modalnya yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa ngomong, kita bisa punya koneksi, itu yang kita tawarkan gitu kan, tanpa modal kan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengelola semangat kita. Ya, kita mau melakukan action dulu. Investasi yang terbaik di tahun ini ya kalau instrumen yang lancar ya deposito, Pak. Kalau yang aman yang ini ya deposito lah gitu. Deposito ada teman-teman saya yang di koperasi juga yang layak dipercaya gitu ya. Itu juga lumayan kok bunganya gitu kan. Kemudian jangan taruh semuanya, ada bagian yang memang buat investasi, Pak, investasi otak. Itu yang paling penting. Jadi jangan semuanya dicemplungin dalam bentuk beli emas lah atau main saham gitu ya, jangan dulu. Lewati tahun ini dulu. Kalau mau beli cicil buat Anda yang memang sudah trading saham atau falas ya, boleh cicil sedikit tapi jangan terlalu berani untuk take a risk atau mengambil resiko yang sangat besar dan berharap wah habis ini bagus nih ya, udah pasti nih udah murah gitu, kenapa nggak kita borong aja? Enggak, karena belum saatnya. Jadi hindari dulu investasi yang sangat berisiko di tahun ini. Lebih ke investasi properti itu lebih aman ya, walaupun jangka panjang ya, tapi lebih aman. Kapan lagi mendapatkan properti yang bagus? Kalau tadi ada BSD Citraland, terima kasih. BSD Citraland merupakan salah satu yang saya sarankan ya, karena kapan lagi mendapat properti bagus dengan lokasi dan wilayah yang luar biasa. Kami sudah survei di sana dan memang luar biasa. Nanti BSD Citraland itu akan menjadi satu kota mandiri dan sekarang sudah kelihatan satu kota yang terpadat dengan semua fasilitas ada di dalamnya. Oke, itu Pak Andreas. Kemudian Ibu Lilis. Kalau authority star-nya adalah kamar tidur anak-anak, bagaimana ya? Oke, authority star-nya di kamar tidur anak-anak. Ya, ini tujuannya untuk apa dulu? Misalnya supaya mamanya ngomong lebih didengerin anak-anak, ya boleh aja mama ke sana ya, Maya. Mama ke sana sama anak-anak, lakukan belajar bareng yuk. Kalau dulu saya bilang, ayo belajar. Kalau sekarang enggak. Nak, mama belajar nih. Kamu masa nggak belajar? Nah, gitu aja. Jadi nggak apa-apa diaktifkan juga. Tetap anak-anak boleh, sekali-sekali boleh di situ. Jadi tetap dipakai ruangannya. Learning area ada di kamar. Learning area ada di kamar asisten rumah tangga. Bagaimana ya? Asisten rumah tangganya jadi pinter dong tahun ini. Oke, gini Mah. Jadi tadi ruangannya memang terbelah-belah seperti ini ya. Tapi enggak, itu sebetulnya di kotak dibagi 9 juga bisa. Jangan berapa, ini gini, berarti nggak boleh lewat nih. Ini udah beda nih areanya. Enggak, bukan gitu. Artinya di dalam rumah itu, di area kamar asisten rumah tangga itu kan bukan cuma segitu. Di depannya ada apa gitu kan? Barangkali ada teras. Ada bagian-bagian yang memang nggak cuma kamar itu tok kan, gitu. Itu yang bisa kita pakai. Dan lagi kepala arahnya di situ, di sektor itu sudah oke, itu sudah masuk, sudah teraktivasi. Pak Budi Wijaya, untuk posisi rumahku paling baik di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, atau Jakarta Barat, atau keadaan rumah nomor berapa yang terbaik, HP yang nomor terbaik, itu sangat psikologis ya Pak ya. Jadi gini, ada yang namanya feng shui beneran, ada yang namanya feng shui crap, feng shui sampah. Feng shui sampah itu buat kami, para praktisi feng shui adalah feng shui psikologik.
Jadi misalnya gini, saya pakai baju merah jadi saya semangat. Itu feng shui psikologis banget gitu loh. Kalau saya pakai baju hitam, saya jadi sedih gitu. Itu sangat psikologi. Terus misalnya HP saya tuh pengennya angkanya 888888. Jadi semua angka 8 di toko HP, toko nomor HP itu jadi mahal banget gitu. Nah, itu sangat psikologis sekali. Buat saya, jika itu membuat Anda bahagia, kenapa enggak gitu? Saya sih sederhana saja, ya nggak apa-apa, pilih sendiri gitu. Tapi bukan berarti harus pakai nomor 9 ya, harus pakai nomor 8 ya, supaya apa? Supaya hoki. Enggak juga gitu. Enggak juga. Jadi itu ada bagian-bagian yang memang feng shui beneran, itu feng shui yang melihat air, sungai, gunung, di mana, kemudian mengukur energi magnetik bumi, itu feng shui beneran, feng shui autentik. Kemudian juga arah hadap itu di mana, kutub utara, kutub selatan, kita mengatur peta energi di dalam rumah, itu feng shui beneran. Supaya energinya lancar gitu kan. Nah, kalau yang ada feng shui psikologis, ini seperti yang pemilihan nomor HP itu, Pak. Profesi, karir, bekerja, cocok sebagai apa, ini butuh konsultasi lebih lanjut ya Pak ya.